Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan belajar tentang bab 8, yaitu hormati dan sayangi orang tua. Di bab ini saya akan membahas 3 hal, yakni yang pertama, apa pentingnya menghormati orang tua, yang kedua adalah pentingnya menghormati guru, dan yang ketiga adalah bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan guru. Sesungguhnya guru dan orang tua memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mendidik anak-anaknya. Hanya saja perbedaannya, orang tua adalah seorang yang melahirkan dan merawat kita sejak kecil dan mendidik di rumah, sedangkan guru adalah orang yang mendidik kita di lingkup sekolah ataupun madrasah. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama, yakni tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan di dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tua. Adapun ayat yang menerangkan tentang anjuran berbakti kepada orang tua, yakni seperti dalam ayat berikut yang berbunyi, wa qada rabbuka allan ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kitaba ahaduhuma aw kitalahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucaplah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru bukanlah tanpa alasan. Penjelasan di atas merupakan alasan betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Selanjutnya adalah hikmah berbakti kepada orang tua. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua, yakni antara lain, yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua adalah apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita buat, Allah pun juga meridainya. Yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yakni dengan cara bertawassul dengan amal saleh tersebut. Yang keempat yaitu berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan panjang umur. Dan yang kelima adalah berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah ataupun surga. Yang selanjutnya adalah cara berbakti kepada kedua orang tua. Ada banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama yakni berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Yang kedua adalah merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apabila keduanya sudah tua dan pikun. Yang ketiga yakni merendahkan diri, kasih sayang
berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat yakni rela berkorban untuk orang tua, seperti yang dijelaskan di dalam hadis yang artinya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, "Sesungguhnya aku mempunyai harta, sedangkan orang tuaku membutuhkannya." Nabi menjawab, "Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu, karena sesungguhnya anakmu adalah sebaik-baiknya usahamu. Karena itu, makanlah dari usaha anak-anakmu itu." Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang kelima yakni meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Dan yang keenam adalah berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Maksudnya, anak tidak boleh menyinggung perasaan orang tua walaupun ia telah menyakiti anaknya. Jangan sekali-kali seorang anak berbuat tidak baik atau membalas ketidakbaikan keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoinya hingga orang tua itu meridhoinya. Yang selanjutnya yakni yang B, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Walau bagaimanapun tingkatnya, pangkat atau kedudukan seseorang, dia adalah bekas seorang pelajar yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidik pada masa dahulu. Dalam salah satu ayat yang berbunyi, "Wa minan nasi wadzawabi wal an'ami muhtaliful alwanuhu kadzalik innama yashallahu min ibadihi ulama innallahu azizul ghafur." Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ini ada di Quran Surat Al-Fatih ayat 28. Guru adalah pewaris para nabi karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Berdasarkan uraian di atas, betapa pentingnya menghormati guru. Dengan menghormati guru, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan. Yang antara lainnya, yang pertama adalah ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga adalah ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat adalah akan selalu didoakan oleh guru. Dan yang kelima akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, tidak heran kalau para ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Cara mereka memperlihatkan penghormatan terhadap gurunya antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni mereka hendak rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Dan yang kedua yakni mereka menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Misalnya, seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikuti arahan seorang dokter pakar yang mahir. Yang ketiga yakni mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yakni mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takdim atau memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu pelajaran untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan guru mereka. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami. Selamat belajar dan semoga menjadi orang-orang yang sukses dan berguna bagi bangsa, negara, dan agama kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.